Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tasdik Inisiatif yang semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk berkunjung ke sebuah tempat yang luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Ranca Ekek untuk mengunjungi sebuah pondok yatim dan juga ada sekolah juga. Insya Allah seorang pendirinya ini sangat menginspirasi kita semua. Insya Allah juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau tentang kegiatan beliau di sini. Jadi jangan lupa untuk terus mendoakan kami, mendukung setiap kegiatan kami. Ikutin terus kegiatan kita hari ini. Sini dulu. Coba di situ aja. Iya. Ya, sahabat-sahabat, insya Allah kita ini sedang menuju ke tempat yang akan kita tuju. Kepada para muhsinin sekalian yang sudah mau merelakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada saudaranya yang berhak. Alhamdulillah sahabat, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di pondok atau TK Nafilatul Husna. Masya Allah. Insya Allah nanti kita akan berbincang dengan pembinanya, dengan pendirinya. Insya Allah nanti akan banyak sekali faidah, baik ibroh pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita petik dari kisah beliau. Assalamualaikum. Masya Allah, sahabat inisiatif. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan kita, tepatnya di Nafilatul Husna. Alhamdulillah, maksud kedatangan kita ke sini selain bersilaturahmi, kita juga akan ada sedikit perbincangan dan kebetulan kita juga menyalurkan titipan-titipan dari sahabat-sahabat semua. Insya Allah hari ini kita ada menyalurkan 60 paket iftar untuk anak-anak di sini dan juga para staf dan guru untuk berbuka puasa. Insya Allah kita juga ada 9 paket. Nah, 9 paket sembako dalam program sembako untuk guru. Insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi mereka, dan kami juga tidak henti-hentinya mengucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada sahabat Tasdik Inisiatif sekalian yang sudah menitipkan sebagian hartanya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, merahmati Anda dan keluarga, serta selalu senantiasa memberkahi setiap rezeki dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan ke atas, kita akan bertemu dengan sosok inspirator kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inisiatif, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan sosok inspirator kita. Ini seorang sosok yang membawa kita jauh-jauh harus ke Kabupaten Bandung, tepatnya di Ranca Ekek. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan, bisa dibilang pendiri ya Kang ya? Ya. Masya Allah, dengan pendiri dari lembaga Nafilatul Husna. Insya Allah akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari beliau, dan ini pasti obrolan yang sangat bermanfaat. Kita sudah bersama dengan Bang Jack, sapaannya ya Bang. Ya. Masya Allah ini Bang Jack. Jadi Bang Jack ini dulunya mohon maaf dalam kesehariannya
sebagai petugas parkir. Sebagai juru parkir ya kan ya. Nah ini Masya Allah sebagai juru parkir, tapi sekarang kita bisa lihat hasilnya ini. Ini Masya Allah ada sebuah lembaga yang bergerak di bidang di bidang pendidikan dan juga sosial, dakwahnya juga. Ini Masya Allah ini sangat menginspirasi kita semua. Bang Jack, sebelum kita ngobrol lebih jauh ini Bang Jack, sebelum kita berbicara tentang lembaga, kegiatan, program dan sebagainya, kita pengen tahu dulu nih latar belakang nih. Latar belakangnya apa sih yang sampai membuat Bang Jack, mohon maaf gitu ya, dengan keseharian Bang Jack yang dahulu gitu, sampai bisa Masya Allah, Allah sampai memberikan ini semua gitu Bang Jack. Kira-kira latar belakangnya apa sih, kemauan Bang Jack sih yang besar gitu sampai semua ini sampai bisa terwujud gitu Bang Jack? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk teman-teman yang di luar sana, perkenalkan nama saya, panggilan saya tuh Bang Jack. Alhamdulillah saya sehari-hari masih di petugas parkir ya, di ilmu komunikasi. Sampai sekarang? Sampai saat ini. Sampai sekarang ya, masih? Karena memang itu adalah suatu pekerjaan bagi saya dan bisa dibilang bahwa saya bisa seperti ini mungkin dari situ, karena di situ juga saya banyak mempunyai dan mendapatkan ilmu juga dari teman-teman mahasiswa juga. Istilahnya saya yang tidak bisa bersekolah ke jenjang yang tinggi, tapi alhamdulillah banyak motivasi-motivasi yang saya pelajari dari tempat kerja tersebut. Alhamdulillah kita kembali ke masalah saya mempunyai lembaga dan ini namanya Yayasan Nafilatul Husna. Yayasan Nafilatul Husna ini bergerak di bidang pendidikan sosial dan dakwah. Alhamdulillah kita sudah berdiri sekitar mau 8 tahun sekarang. Alhamdulillah, dan memang latar belakangnya memang banyak yang memang tidak saya mengerti mungkin dan tidak mungkin gitu ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mustahil, semuanya juga pasti mustahil. Tergantung dengan apa yang kita niatkan dalam hati dan juga kemanfaatannya seperti apa, sehingga ini banyak manfaatnya untuk orang lain apa gimana gitu, dan apa banyak mudorotnya apa gimana. Ternyata dengan saya dengan keluarga, alhamdulillah inisiatif untuk membangun. Yang pertamanya kita mungkin cenderung ke pendidikan ya. Karena yang alasan latar belakang memang saya juga tidak bersekolah. Karena memang ya saya tidak mau anak-anak sekarang nasibnya sama seperti saya juga. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Nah waktu itu saya memang pertamanya saya di masjid. Saya minta izin kepada DKM, kepada pengurus masjid untuk mengisi tempat tersebut. Di samping ada kegiatan salat berjamaah dan di situ kan ada kosongnya. Nah kita masuk di sana untuk memberikan pelajaran pada anak-anak. Ya alhamdulillah di waktu itu kita mempunyai 18 anak siswa. Awalnya dan itu juga kita sangat sulit untuk kepercayaan dari warga juga gitu, karena yang pertama pasti kan ya mohon maaf aja sekarang kan pasti yang dilihat casing ya. Saya kan pasti tidak sekolah ingin mendidik anak, pasti tiba-tiba kurang, gitu ya. Iya. Terus dari segi keadaan, dari segi ekonominya saya ini orang miskin, tidak mungkin lah untuk ke sana gitu. Bahkan ya banyak cibiran-cibiran yang memang di waktu itu kalau saya sekarang ingat-ingat bukan berarti menyakitkan ya, walaupun di waktu itu memang sangat banyak menyakitkan, tapi ini suatu cambuk bagi saya agar saya tuh selalu untuk maju dan saya harus lebih kuat untuk menghadapi ujian-ujian tersebut gitu. Istilahnya kata-katanya sangat menyakitkan, tapi menurut saya selalu tertawa di situ karena saya yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan ya. Itu. Dan saya mempunyai cita-cita seperti ini, kemungkinan jalan tuh pasti tidak akan lurus terus gitu. Apalagi dengan keadaan saya yang banyak kekurangannya, itu wajar lah. Dan saya bukan berarti menantang pada Allah bahwa saya ini masih hidup. Orang yang hidup itu pasti selalu dengan dikasih ujian. Gitu. Nah, ya salah satunya mungkin itu gitu. Nah, yang menguatkan Bang Jack sendiri gitu ketika ada di fase itu gitu kan. Pasti kan jikalau kita tidak mempunyai tekad yang kuat itu kan pasti orang pasti down itu Bang Jack. Nah, yang jadi cambuk banget gitu buat hati Bang Jack ini, saya harus di tengah cibiran, di tengah olok-olokan mungkin ya Bang Jack masih tetap oke, saya harus jalan gitu. Saya harus jalan. Itu apa sih Bang Jack? Yang pertama kan saya udah berkeluarga ya, pasti tentunya tantangan tuh lebih banyak karena di samping keluarga itu banyak kekurangan, terus kita kan sudah mempunyai anak gitu, pasti tuntutan dari anak juga pasti banyak. Cuma di situ karena saya selalu untuk berkomunikasi dengan keluarga ya, terutama dengan istri ya, karena saya sering menyemangati dengan istri. Ya alhamdulillah di situ walaupun dengan terkapar pun juga
saya dengan istri selalu untuk berjuang, istilahnya ketika saya ngedown terus istri yang ngasih untuk semangat gitu. Jadi walaupun ya sangat kesusahan untuk pembiayaan, sehingga saya tuh harus cari kerjaan ke tempat-tempat yang lain. Dari parkir saya nggak cukup mungkin untuk pembiayaan anak-anak sekolah di sini. Terus apalagi anak saya juga kan waktu itu sekolah. Terus belum lagi saya untuk ngurus anak-anak yang lain juga. Jadi semuanya saya gratiskan dan semuanya saya fasilitasi gitu. Mungkin di situ saya sangat kesusahan dan saya rela jadi tukang cuci juga. Saya mendapatkan pekerjaan alhamdulillah di Buah Batu. Waktu itu saya dapat 2 tahun dengan istri mencuci mobil karena sama istri kan? Ya, istri juga nyuci mobil dan saya juga nyuci mobil itu sampai saya pulang jam 2 jam 3 subuh. Karena istilahnya bukan apa, kalau hanya untuk makan kayaknya dari tempat pergi saya pun juga cukup. Karena saya sudah mempunyai tanggung jawab dengan keluarga, saya mempunyai istilahnya kegiatan seperti itu dan saya menggratiskan kepada mereka. Lalu siapa lagi nanti yang akan memberikan kepedulian terhadap mereka gitu. Dan saya takut ketika mereka sudah enak-enaknya belajar tiba-tiba kabur gitu, nggak ada. Jadi saya tidak memberikan sesuatu pada mereka. Ternyata alhamdulillah di waktu itu di 2 tahun itu saya setiap hari harus mencuci mobil ke Buah Batu gitu. Dari tempat kerja jam 5 saya pulang ke Buah Batu langsung. Istri sudah menunggu di Cileunyi di terminal. Dan saya itu 2 tahun gitu. Jadi setiap pulang tuh jam 3, jam 2. Subhanallah ya, tangan-tangan saya tuh sudah kaku lah. Pokoknya istri kan kebetulan waktu itu punya asam urat dan saya juga ini karena ketika kita nyuci kan ya sabunnya obat gitu ya. Jadi ini pasti ada bahan kimia ya ketika saya lagi kerja pun pasti saya selalu untuk mengantuk karena kurang tidur waktu itu. Di samping itu ya tuntutannya banyak. Kadang-kadang anak saya juga sekolahnya memang sering untuk pulang ujian nggak ikut karena memang belum kuat untuk bayar ke sekolah gitu. Nah disitulah mungkin tantangan saya dengan keluarga, bagaimana caranya supaya menghadapi itu. Kita tetap kuat, kita tetap bersyukur dengan Allah yang berikan pada saya di waktu itu. Dan dengan ujian apapun saya belajar untuk bersyukur gitu. Masya Allah. Dengan ujian apapun saya belajar untuk bersyukur karena saya mempunyai keyakinan bahwa ketika kita berjalan di jalan yang lurus pasti kita akan ketemu dengan tanjakan gitu. Nah mungkin di waktu itu saya lagi nanjak gitu ya. Jadi pas begitu saya lagi naik ke atas itu pasti saya harus jatuh, tapi selalu untuk bertahan gitu. Karena saya mempunyai keyakinan bahwa setelah ini saya akan ketemu dengan yang namanya jalan yang lurus gitu kan. Nah justru disitulah saya akan lebih berpikir bahwa ketika saya ada di jalan yang lurus, kadang-kadang kita tidak hati-hati gitu kan. Nah ketika kita jatuh kemungkinan bisa juga kita bakal parah dengan jatuhnya, bisa juga akan meninggal langsung. Tapi ketika kita berjalan di jalan-jalan yang rusak, kita pasti sebelum menginjakkan jalan itu kita lebih hati-hati dulu gitu. Jadi ketika kita jatuh pun ya kemungkinan hanya lecet-lecet sedikit. Ujian juga seperti itu. Dan saya juga selalu untuk membandingkan ketika orang-orang bisa sekolah di perguruan tinggi dan saya di situ, anak-anak bisa masuk sekolah, saya hanya di parkiran. Tapi saya selalu untuk membandingkan itu dengan mereka masuk kelas di akademik, saya juga kuliah nih sama, tapi kuliah di kehidupan gitu. Masya Allah. Mereka dan kuliah di akademik, saya kuliah di kehidupan. Kalau di kuliah tuh mata kuliahnya lebih banyak. Dan itu memang tidak beda sama gitu. Ketika kita ingin mempendidikan seorang sarjana, pasti kan harus melalui ujian dulu gitu kan. Iya betul. Kalau misalnya tidak lulus ujian ya nggak bakalan jadi sarjana. Di kehidupan juga seperti itu, tidak jauh. Ketika kita mempunyai keinginan, pasti kita diuji dulu gitu kan. Ketika kita lulus ujian ya pasti kita akan mendapatkan cita-cita tersebut. Apalagi kalau misalnya hasil ujiannya cum laude mungkin ya, kalau di tempat kuliah pastilah lebih gampang. Nah, revisi pun juga sama gitu. Revisi di tempat kuliah juga ketika orang-orang sudah puncaknya mau jadi sarjana, ada kesalahan berarti harus revisi. Iya, betul. Di kehidupan juga sama. Ketika kita selalu berdoa, kenapa sih kita ini tidak pengen ini, tapi Allah tuh selalu sulit untuk kita, berarti apa nih yang harus kita revisi. Kemungkinan kita banyak salah dalam hati, kemungkinan juga kita kepada orang-orang selalu ya gimana dengan hati kita masih kotor apa gimana. Bukan berarti doa itu tidak didengar gitu kan. Dan doa itu pasti semua juga didengar, cuma kemungkinan diijabahnya mempunyai waktu. Iya, ada waktunya. Tenggang waktu ya. Jadi, Bang Cik, kalau misalkan ada sebuah hal yang menarik dan memang patut kita ambil
pelajarannya ya. Kan di saat Bang Jack berjuang untuk ini gitu, tetapi kan sudah ada istri, Ya. sudah ada anak. Kalau anak waktu itu ada sudah berapa itu Bang? Udah 4. Wah, masya Udah Allah. 4. Udah Nah, 4. di balik itu gitu kan, ketika Bang Jack akan memulai ini gitu, kan karena Bang Jack sudah berkeluarga, pasti kan ada sosok seorang istri yang hebat ya di belakang. Iya, Karena kan jelas, tidak dapat iya. dipungkiri Bang Jack. Iya. Sekarang dengan mohon maaf, dengan latar belakang pekerjaan Bang Jack Iya. dan juga anak 4, Iya. tekanan ekonomi itu kan. Nah, ini bagaimana Bang Jack mengkondisikan istri gitu kan? Ya. Karena memang pasti ya ada lah gitu ya. Cuman masya Allah, ketika bisa dengan istri bersama-sama gitu kan, itu pasti kan ada apa namanya? Ada istilahnya Bosan. ada pesan gitu dari suami kepada istri Ya. gitu. Ini bagaimana Bang Jack? Iya. Kalau saya gini ya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan istri. Ya kemungkinan beliau tuh tidak melihat dari sisi melihat dari segi bahagianya. Terus beliau itu memang menemani dari keterpurukan saya pun juga menemani gitu. Jadi istilahnya gini, mau apapun suami kalau misalnya memang ada manfaat untuk orang lain dan memang betul yang diikutinya, bahkan ya istri saya ingin mengikuti sampai kemanapun gitu. Asalkan ya itu yang diikutinya memang sangat-sangat betul gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya memang banyak bersalah gitu ya kemungkinan tidak mau. Terus alhamdulillahnya ya setiap istri pun juga ingin rasa kebahagiaan dengan banyaknya harta itu pasti ya. Dan istri saya pun juga memang pasti seperti itu, cuma ya alhamdulillah ngelihat situasi dan kondisi seorang suami seperti apa gitu. Ya itu yang saya sangat bersyukur sekali gitu. Jadi istilahnya dengan keadaan apapun saya, istri saya tuh selalu untuk menemani kemanapun saya pergi gitu. Dan alhamdulillah saya di situ juga saling istilahnya memberikan ya motivasi, Dukungan lah, terus ya, ya dukungan dengan istri gimana. Terus ketika kita memang kemana ketika ingin memberi, dan kita juga harus berdampingan dengan istri supaya saling merasakan gitu. Ketika kita memberikan kebahagiaan pada orang lain, gimana sih rasanya kita bahagia walaupun dengan keadaan seperti ini. Ya makanya alhamdulillah, jadi segi pembicaranya ternyata kebahagiaan itu tidak didukung dengan banyaknya materi juga gitu. Dengan keadaan seperti ini kita masih bisa dikasih kesehatan, kita masih bisa berbagi walaupun sedikit, itu rasa bahagianya sangat luar biasa gitu. Dan anak juga memang seperti itu. Awal-awalnya memang ada kecemburuan sosial sih anak juga, karena yang namanya anak kan istilahnya orang-orang mau punya apa anak saya kan nggak ada gitu kan. Anak-anak kan suka seperti itu ya Bang ya. Ada kan, cuma saya selalu untuk ya kamu harus mengerti dan kalau bisa dukunglah apapun yang orang tua kerjakan saat ini. Kemungkinan kalian tuh belum mengerti, tapi ketika kita ingin berbagi selalu anak saya bawa gitu semua. Jadi memang diedukasi dari kecil. Saya bawa anak gitu. Ketika kita nyamperin anak yatim kita bawa, dan di jalan itu kita sudah menyisihkan uang untuk anak yatim itu dan anak yang harus ngasih. Jadi saya tanya, jadi ketika belum ngasih dan sesudah ngasih, apa rasa yang ada dalam hati kalian gitu kan. Jadi seandainya ketika kalian sebelum ngasih biasa-biasa, tapi kalau sudah ngasih sangat luar biasa, berarti itulah tanda kebahagiaan tuh ada di hati kalian gitu kan. Jadi istilahnya ketika orang lain dikasih bahagia, kalian yang ngasihnya harus lebih bahagia gitu. Jadi seperti itu yang saya ajak ke anak-anak, karena mungkin yang pertama saya mempunyai ini juga memang ingin bukan untuk orang lain, sebenarnya saya belum bisa untuk orang lain lah, jadi untuk keluarga. Tapi mudah-mudahan ketika ada orang lain yang memang sangat terinspirasi, sangat alhamdulillah gitu kan. Cuma ini semua juga saya untuk keluarga, karena saya tidak mau keluarga gimana, karena memang ada 3 kan yang mungkin yang namanya harta itu yang bisa banyak mencelakakan kita juga. Harta yang memang yang disimpan jadi rebutan, harta yang dimakan jadi kotoran, harta yang dikasihkan itulah yang akan jadi bekal kita. Ini masya Allah. Itu harta yang sebenarnya. Iya, itu harta yang sebenarnya, walaupun memang istilahnya nilainya kecil gitu kan. Tapi bukan hanya kecilnya di mata Allah gitu. Dari keikhlasan kita. Kita percuma mempunyai uang besar pun juga kadang-kadang kemanfaatan yang ada di kita tuh bakal seperti apa. Percuma besar juga kalau tidak manfaat ya kan. Ya itu, soalnya yang namanya uang itu ketika kita ke mall apa gimana pasti kan jarang yang manfaat gitu. Yaitu manfaatnya untuk kita sendiri, untuk orang lainnya nggak ada gitu kan.
Nah kadang-kadang saya gitu, jadi ketika ada harta yang disimpan jadi rebutan itu saya takut ketika nanti ahli waris yang memang tidak sama, yang akhirnya memperebutkan masalah harta warisan, kita yang celaka sebagai orang tua yang memang dari awal mencari nafkah untuk keluarga, ternyata ketika kita sudah tidak ada, anak nggak sayang sama kita gitu kan. Nah itu yang kita takutkan. Makanya saya seperti itu ke keluarga terus gitu. Jadi harta tuh seperti ini dan kita tidak mempunyai apapun, kita harus merasa bahagia gitu. Masya Allah, banyak sekali sahabat dari kisah beliau ini, hal-hal yang seharusnya kita bisa ambil untuk pelajaran kehidupan kita, baik kehidupan sosial kita dalam masyarakat maupun juga kehidupan keluarga dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bang, kalau kita berbicara tentang program nih, ini masya Allah nih, dari data-data yang saya baca sebelumnya mengenai kisah abang gitu ya, dari yang awalnya di tahun 2012 ya, hanya 18 murid ya, sampai di tahun yang kedua naik gitu. Tahun selanjutnya naik sampai 51 gitu kan. Ini masya Allah ini. Perjalanannya seperti apa sih bang? Perjalanannya memang sangat, yang pertama kemudian kita pasti di belakang ini kan ada siapa sebagai pengajar-pengajar, guru-guru juga itu sangat mempengaruhi juga gitu kan. Jadi yang sangat membantu, sangat luar biasa itu pasti guru-guru kan. Kalau saya kemungkinan hanya pengelola, bagaimana caranya supaya ini tetap berdiri dan ini tetap berkembang. Nah kalau guru-guru di situ kan yang mendidiknya. Iya. Jadi yang sangat luar biasa ya, mungkin saya mengapresiasi itu pada guru-guru ya. Termasuk istrinya Bang Jack juga ya, itu guru kan, ya, salah satu sama gurunya. gitu ya. Ya cuma istilahnya orang lain pun juga yang ikut andil di yayasan ini, terutama guru-guru yang sangat luar biasa, yang bagaimana supaya anak-anak itu istilahnya tadi tidak bisa apa-apa sekarang jadi bisa ini gitu kan, ya sangat luar biasa. Yang mungkinan itu dari pertamanya itu. Yang keduanya saya selalu untuk dengan guru-guru selalu untuk lebih dekat gitu. Jadi ketika ada yang tidak cocok untuk anak-anak, dari bagaimana cara mengajar terus gimana yang tidak cocok, kita harus runding. Jadi saya yang pertama keterbukaan, dan saya memang tidak ada batasan dengan guru-guru, dengan pengajar. Jadi saya lebih dekat dengan mereka, dan sama orang tua pun saya lebih dekat gitu. Jadi saya tidak mau dibilang wah ini bapak ini, enggak, saya tidak ada gitu untuk itu. Jadi kita semua sama, saling mendukung, dan kita juga dari orang tua butuh dukungan juga untuk anak-anaknya. Jadi itu. Jadi alhamdulillah setiap tahun juga kita diberikan keningkatan gitu. Iya. Ini kan ada tempat pendidikan Al-Qur'an juga. Sebenarnya kita tuh yang banyaknya Al-Qur'an. Kita di sini siswa tuh 200-an lebih sebenarnya. Yang TK-nya kita sekarang hanya mempunyai 60. Nah, sisanya itu yang TPA-nya itu kita dibagi 3 jadwal di sini. Ada pagi, sore, dan malam. Nah, kurang lebih sekitar 280-an kita mempunyai anak didik di sini. Alhamdulillah, ini yang di lokasi kita. Terus yang di luar, kita yang di luar juga mempunyai anak didiknya, bukan anak didik ini tapi lebih ke santunannya. Kita mempunyai anak yatim 90 anak yatim. Oh, masya Allah. Dan ini yang di daerah sini Bobodolan, terus Calengka, terus lingkungan, dan itu kita support juga. Kalau misalnya ada rezekinya setiap bulan kita bantu. Terus kita mempunyai jompo juga 70. Ada jomponya juga. Kita mempunyai jompo juga di lingkungan, terus Calengka. Di lingkungan di sini juga kita banyak, alhamdulillah kita bantu setiap bulan kalaupun memang ada dananya dari orang-orang itu menyalurkan. Nah terus kita di Garut, alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah semua dari pemberian Allah lah. Alhamdulillah saya juga dapat dipercaya juga, saya bisa bikin pondokan juga di sana di Garut. Oh, masya Allah. Kita baru beberapa bulan selesai, dan alhamdulillah kita mempunyai siswa di sana 73 siswa. Baru buka, baru selesai, tapi sudah 73 ya. Masya Allah. Sebenarnya di situ memang sudah ada gitu dulunya, cuma kita ngebangun lagi di sana. Alhamdulillah di situ kita ngebangun ya sama bangunan seperti ini. Kita dibuat 2 lantai di sana dengan 120 meter persegi. Alhamdulillah di situ, dan baru beberapa bulan kemarin, mungkin baru 1 bulan. Nah yang terakhir sekarang kita taman baca di sana, karena itu impian saya, pengen membuat taman baca di daerah terpencil.
dan belum peresmian ya, karena kemarin pengen peresmian tapi ya karena Ya, waktu seperti ada. ini ya jadi alhamdulillah sekarang sudah peminatnya alhamdulillah sudah banyak gitu, dan ini juga semua berkat para donatur juga, dan saya juga sangat berterima kasih juga kepada ya semua orang yang sudah membantu, yang sudah memberikan titipan pada saya, alhamdulillah, dan insya Allah akan saya jalankan dengan kemanfaatan orang-orang banyak gitu, alhamdulillah, insya Allah. Dan ini juga saya terima kasih kepada ya sahabat apa tadi Tasdik Inisiatif ya. Tasdik Inisiatif Masya alhamdulillah Allah. sudah ya bersilaturahmi ke sini dan juga berbagi kepada anak-anak yatim dan duafa juga. Mudah-mudahan ya rezeki dari teman-teman juga semoga Allah lancarkan, dan semoga juga amin, kita amin. diberikan panjang umur, Amin. sehat, sehingga kita bisa terus untuk bersilaturahmi ke depan, dan mudah-mudahan ya kita bisa lagi dapat membantu kepada orang-orang yang lebih banyak lagi. Amin, Dan amin. ya mudah-mudahan walaupun niat kita memang belum begitu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi mudah-mudahan semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Nah, Bang Jack, kita runtut lagi ke belakang gitu ya. Dimana tadinya yang dijadikan TK ini kan di masjid, Iya. lalu pindah juga ke mertua kan ya. Kontrak dulu saya pernah. Oh iya, ngontrak dulu ya. Ngontrak dulu. Dari ngontrak juga karena Ciuci. situasi karena Tidak bisa situasi untuk bayar. dan lain hal gitu ya. Harus pindah juga ke mertua sampai sekarang ini Masya Allah kita ada di lantai 3 ini ya, Masya Allah. Iya. Masya Allah, Allah itu ketika memberikan sesuatu itu Masya Allah. Nah, harapan Bang Jack ke depan gitu dengan pencapaian yang saat ini sudah banyak tercapai juga kan ya. Tadi juga kita lihat di bawah banyak penghargaan juga yang Bang Jack dapatkan gitu. Apa sih keinginan yang harapan lebih besar gitu Bang Jack ke depan, yang ini saya harus buat lagi nih. Ini belum kekerjakan nih. Itu apa sih Bang? Sebenarnya sih kalau menurut saya ini kayaknya baru melangkah juga ya. Saya terus terang baru melangkah, nggak kerasa. Yang pertama tidak terasa, yang keduanya saya merasa belum ada apa-apanya gitu dibanding orang lain. Benar, belum ada apa-apanya dibandingkan sama orang lain. Jadi istilahnya terus terang aja ya, karena mungkin saya sudah merasa nyaman dan saya bahagia. Allah memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa, tidak terhitung dengan keadaan seperti ini, dan Allah alhamdulillah memberikan kemudahan pada saya sehingga ya saya bisa seperti ini dengan doa-doa semua orang, dengan bantuan juga semua orang, alhamdulillah. Dan ya sangat luar biasa, dan ya mudah-mudahan kedepannya juga gimana ya, saya ini bisa inginnya gitu ya, kehidupan saya tuh 60% untuk sosial, 40% untuk saya dan keluarga. Masya Allah. Inginnya Jadi, seperti itu. Justru lebih besarnya ke sosialnya ya Bang. Iya, karena memang Masya Allah. gimana ya? Ya kita, karena kita orang muslim ya, kita berbuat satu kebaikan sedikit pun juga ada nilai pahalanya asal niatillahi ta'ala ya. Apalagi kalau misalnya besar ya. Jadi ya saya inginnya seperti itu. Kehidupan saya tuh inginlah 60% untuk sosial, terus 40%-nya untuk saya dan keluarga, gitu kan. Untuk saya dan keluarga. Karena apa? Saya ya mudah-mudahan aja doa dari semuanya, saya tuh tetap amanah dan istiqomah menjalankan Amin, ini amin, semua gitu. Karena ya saya memang untuk saat ini memang sangat berat juga sih menjalankan amanah seperti ini gitu ya. Ya mungkin ada sedikit kesalahan aja ya udah gitu kan, gimana. Iya, Jadi iya. harus lebih hati-hati Niatnya dengan menjalankan. melenceng sedikit aja ya. Iya, ya itu. Jadi yang selalu saya minta kepada orang-orang, tolonglah saya doakan tetap amanah dan istiqomah menjalankan amanah dari Allah dan amanah orang-orang gitu. Jadi istilahnya walaupun ya kita ya kemungkinan saya untuk orang-orang pun juga gini, ketika kok gimana saya ingin membantu orang tapi belum gimana. Kalau kata saya gini, ya kalau seandainya kita terus seperti itu ya kapan gitu kan. Jadi istilahnya kita jangan banyak berangan-angan seperti itu. Kalau ketika kita ada kesempatan seperti ini ya sok aja gitu kan, Justru jalankan. jadi penghambat ya kan? Iya, ya Justru itu. jadi penghambat. Karena kan setan itu pasti ketika kita ingin berbuat sesuatu, setan sudah duluan kan, Iya. mendahului kita. Memberikan was-was dalam Iya, hati, itu. gitu Jadi kan? istilahnya ketika ingin berbagi nggak usah menunggu kaya lah. Jadi ketika seperti ini pun juga oke lah, kita bareng-bareng lah kita untuk berbagi lah gitu. Masya Allah. Nih alhamdulillah Bang Jack,
kami mengucapkan terima kasih nih Bang Jack. Ya. Banyak sudah sharing-sharing, banyak Amin, banyak amin. pengalaman yang insya Allah pasti bermanfaat untuk sahabat inisiatif juga di rumah. Insya Allah ini bisa jadi manfaat, banyak ibroh, banyak hikmah yang bisa kita petik dari obrolan kita di sore hari ini. Amin. Bang Jack, mungkin untuk sekian untuk sekarang sekian yang bisa kita obrolkan. Insya Allah kami juga mendoakan Bang Jack Amin. supaya tetap istiqomah, Amin. niatnya selalu diluruskan oleh Allah, segala programnya juga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Atasik Inisiatif yang semoga Allah selalu merahmati Anda sekalian. Alhamdulillah tadi sedikit perbincangan kita dengan Bang Jack. Semoga bisa diambil hikmah, dipetik pelajarannya, dan juga menjadi reminder juga bagi kita untuk terus tetap memperhatikan sesama ya Bang Jack ya. Tetap memperhatikan sesama, tetap menjalankan hidup ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa kami dan tim reportase untuk sore hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.